Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Senin tanggal 22 November 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Yesaya pasal 49 ayat 15. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Puji Tuhan, kita bersyukur melalui ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa betapa luar biasanya Tuhan terhadap kita orang-orang percaya yang ditebusnya. Sebab itu firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yaitu seorang perempuan melupakan bayi yang sedang disusuinya. Tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi itu mungkin saja terjadi karena manusia ini lemah. Manusia ini tidak berdaya sehingga seorang ibu bisa saja melupakan bayi yang sedang disusuinya. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan jauh lebih luar biasa memperdulikan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu dikatakan di sini, kalaupun ibu yang tadinya secara akal manusia tidak mungkin melakukan hal itu, namun hal itu masih bisa saja terjadi sebagai kemungkinan terhadap manusia, maka hal itu tidak mungkin untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan. Luar biasa kasih setianya kepada kita. Ibu bisa melupakan kita, orang tua bisa melupakan kita, keluarga bisa melupakan kita, usaha, bisnis, rekanan bisa melupakan kita. Tapi Tuhan diingatkan kepada saya dan saudara, Dia tidak akan punya kemampuan untuk melupakan kita. Yang punya kemampuan besar adalah manusia itu sendiri untuk melupakan Tuhan. Tetapi dari pihak Tuhan, tidak mungkin itu akan terjadi. Sebab itu kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa peduli dengan kehidupan ini. Seringkali dalam perjalanan kehidupan ini, kita merasa kita sepertinya berjuang sendiri. Kita merasa tidak dapat dukungan dari keluarga. Kita bisa merasa tidak dapat perhatian dari keluarga, suami maupun istri, dari anak-anak saudara, bahkan dari pelayanan kita. Mungkin kita merasa gereja tidak peduli saya, organisasi tidak peduli kita. Semua boleh berlaku seperti itu. Tapi ayat firman Tuhan ini katakan, Dia tidak akan pernah punya kemampuan untuk melupakan saya dan saudara. Karena itu kita patut bersyukur dan kita harus tetap tegar dan kuat dalam kita mengiring Tuhan. Mengapa kita harus kuat? Mengapa kita harus tegar? Karena kita tidak punya cukup alasan untuk terlalu lemah. Kita tidak punya cukup alasan untuk berkata, saya tidak berdaya. Kita tidak punya cukup alasan untuk berkata, saya berusaha sendiri. Tidak ada yang peduli kepada saya. Itu tidak cukup. Karena Alkitab katakan, Tuhan tidak akan pernah bisa melupakan kita. Sebab itu sebagai orang percaya, kalaupun kita merasa ada yang melupakan kita, ada yang mengabaikan kita, ada yang tidak lagi mengingat kita, mungkin keluarga kita, saudara kita,
pasangan hidup kita, orang tua kita. Roma pasal 1 ayat 31 katakan, orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak berakal, orang yang tidak setia, orang yang tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Tapi Tuhan kita, Dia bukan pribadi yang tidak punya akal. Dari semua yang kita lihat, mulai dari benda-benda di angkasa luar sampai planet bumi kita, itu bukan dikerjakan oleh orang yang tidak punya akal. Itu diciptakan bukan oleh orang yang tidak punya kesanggupan, tapi oleh suatu pribadi yang luar biasa. Sehingga setiap hari waktu tidak akan pernah berubah. Tidak akan jadi lebih cepat putaran bumi ini, dan tidak akan menjadi lebih lambat. Semua tetap berada pada aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat berakal, sangat memiliki kemampuan, sangat memiliki akal yang baik. Sebab itu, kalau Dia bisa melupakan kita, berarti Dia tidak punya akal. Jika Dia tidak setia kepada kita, berarti Dia bukan Allah. Jika Dia tidak menyayangi dan tidak mengenal belas kasihan, Dia bukan Tuhan pencipta kita. Sebab itu kita bersyukur. Ayat ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa di tengah situasi kondisi yang tidak nyaman seperti ini, engkau tidak perlu merasa lemah. Engkau tidak perlu merasa terabaikan. Engkau tidak perlu merasa saya tidak diperdulikan. Tapi Dia Allah yang selalu ada untuk kehidupan kita. Dalam setiap musim yang kita harus jalani, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Ibrani 13 ayat 5-6 pernah berkata, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini dibuktikan. Israel keluar dari Mesir, kalaupun dia bawa uang, dia mau beli apa di padang gurun? Dia tidak punya tempat untuk belanja, kalaupun dia punya uang yang dia bawa dari Mesir. Karena Israel ketika mau keluar dari Mesir, harta kekayaan Mesir diberikan kepada mereka. Tapi pada waktu seperti itu, uang tidak ada nilai. Karena mereka mau belanja apa? Mereka harus berjalan di padang gurun 40 tahun. Mereka tidak terikat dengan perdagangan. Mereka tidak terikat dengan putaran duit. Mereka tidak terikat dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 40 tahun sudah dibuktikan. Tuhan tidak biarkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun Israel seringkali berontak, Israel seringkali tidak taat. Bahkan mereka sempat menyembah lembu yang mereka buat dari emas, karena mereka masih memiliki cukup banyak emas yang mereka bawa keluar dari Mesir. Sehingga di tengah jalan ketika Musa naik ke bukit Torsina untuk mendapatkan firman Tuhan, mereka bisa lupa. Mereka bisa meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Walaupun mereka sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Sehingga Musa berani membanting loh batu karena melihat kelakuan Israel begitu jahat. Tapi apakah Tuhan biarkan mereka? Tidak. Mereka masih ada tiang awan di setiap siang hari, tiang api di setiap malam hari. Walaupun mereka sudah pernah memberontak, walaupun mereka pernah membuat penyembahan yang lain, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan
dan melupakan mereka. Sebab itu Ibrani 13 ayat 6 katakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini adalah satu nasihat firman Tuhan yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Di hari-hari yang tidak nyaman, di masa-masa yang sukar dan sulit, ingatkan dirimu, bangkitkan semangatmu, tegarkan hatimu bahwa Tuhan tidak biarkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan melihat bahwa ternyata dengan penyertaan Tuhan, dengan perhatian Tuhan, kita akan hadapi semua kesukaran kesulitan itu karena Tuhan ada bersama kita. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan mengucap syukur bahwa Engkau berjanji kepada kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, baik dari tempat pekerjaan, tempat bisnis, tempat kami belajar, maupun di rumah tempat kami istirahat, bercengkrama dengan keluarga, kami selalu diingatkan bahwa Engkau tidak pernah biarkan dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, tambahkan iman percaya kami, supaya hati kami tetap tegar dan kuat dalam menjalani hari-hari yang bertambah sukar dan sulit yang ada di depan kami. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tapi yang kami tahu, Engkau tidak pernah biarkan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu ingatkan kami senantiasa melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap berjalan maju bersama Engkau. Kami tetap bergerak terus sesuai dengan janji firman-Mu, sehingga kami boleh mempermuliakan Engkau atas segala sesuatu yang kami hadapi di hari-hari yang sukar sulit ini. Sebagai wujud nyata, Tuhan tidak biarkan kami, Tuhan tidak tinggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu, karena kami percaya langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu untuk kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian. Dan jangan lupa sore ini jam 6 kita bisa duduk di bawah kaki Tuhan bersama-sama secara serentak dari setiap rumah kita. Doakanlah bangsa kita, doakan pemimpin bangsa kita, doakan kebijakan bangsa kita, doakan pekerjaan Tuhan, pelayan pekerjaan Tuhan di mana saja, terlebih penginjilan, supaya ada banyak jiwa diselamatkan, karena Tuhan tidak pernah biarkan dan meninggalkan kita. Tuhan memberkati.